Karet alam adalah komoditi pertanian penting di dunia yang digunakan dalam berbagai kebutuhan, mulai dari sol sepatu, isolasi kabel listrik dan komponen elektronik lainnya, hingga ban kendaraan. Karet alam juga digunakan dalam pakaian, bola untuk olahraga, dan bahkan berbagai produk karet yang sederhana. BBC melaporkan pada 2021 bahwa ada tantangan besar dari produksi karet dunia dan menjadi komoditas kritis di Eropa. Apa tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam produksi karet alam? Bagaimana sesungguhnya prospek pasar karet alam saat ini? Negara apa saja penghasil karet alam terbesar di dunia? Apa inovasi teknologi pertanian karet alam terbaru yang dilakukan untuk produksi yang lebih efektif dan efisien? Ini informasi yang menarik dan saya akan mengulasnya untuk Anda. Selamat menonton. Produksi karet alam tahunan dunia saat ini sekitar 20 juta ton, hampir seluruhnya berasal dari perkebunan karet skala sederhana yang dijalankan oleh petani kecil di hutan tropis. Jutaan pekerja di perkebunan karet di Thailand, Indonesia, China, dan Afrika Barat dengan hati-hati memotong kulit kayu, mengekstrak getah putih susu yang mengalir dari retakan, dan menekan sari karet mentah menjadi serpihan untuk dijemur. Petani skala kecil ini menyediakan 85% karet alam dunia. Sebagian besar karet alam dunia diproduksi di Asia Tenggara dan beberapa petani karet berhenti menanam karena harganya terlalu rendah. Pohon karet berasal dari hutan hujan Amazon Brasil. Bencana dan penyakit daun kuning Amerika Selatan mematikan industri karet Brasil pada tahun 1930-an dan Brasil sejak itu berhenti menanam pohon karet secara komersial. Petani karet di belahan dunia lain juga menghadapi penyakit lokal seperti penyakit akar putih pohon karet dan hawar daun lainnya. Perubahan iklim juga melanda perkebunan karet di Asia Tenggara. Produksi karet Thailand telah dipengaruhi oleh kekeringan dan banjir dalam beberapa tahun terakhir dan juga telah menyebarkan mikroorganisme penyebab penyakit di area penanaman karet. Meningkatnya permintaan karet dan kurangnya pasokan seharusnya menjadi kabar baik bagi petani karet. Namun sayangnya, kenyataan justru sebaliknya. Karena harga karet ditentukan oleh bursa berjangka, harga yang rendah memaksa petani untuk mengumpulkan getah karet secara berlebihan dari pohon, yang pada gilirannya membuat pohon karet lebih lemah dan lebih rentan terhadap penyakit. Harga yang rendah juga membuat petani enggan menanam pohon karet baru untuk menggantikan pohon yang sudah tua. Penurunan harga karet alam dunia juga mengakibatkan penurunan harga tingkat petani di seluruh Indonesia dan pasar produsen karet lainnya. Petani kecil Indonesia mendapat tekanan khusus mengingat masalah produktivitas yang buruk dan industri hilir lokal yang lemah untuk mendukung sektor ini melalui siklus komoditas. Meskipun ada karet sintetis yang diproduksi oleh industri petrokimia, kualitasnya tidak bisa dibandingkan dengan karet alam dengan sifat fisik yang unik. Misalnya sarung tangan karet alam lebih tahan sobek daripada sarung tangan sintetis, dan ban pesawat yang menggunakan karet alam memiliki elastisitas dan ketahanan panas yang lebih tinggi akibat gesekan aspal saat pesawat mendarat. Sebuah solusi yang cerdas melalui pertanian karet alam modern telah dilakukan di Tiongkok untuk menjawab beberapa permasalahan besar yang ada. Apa yang dilakukan Tiongkok? Ini menarik. Apalagi daratan China bukanlah tempat ideal bagi tanaman karet karena ini adalah tanaman tropis. Baik, sebelum saya mengulas tentang inovasi teknologi pertanian karet terbaru di China, mari simak beberapa informasi singkat yang tidak kalah menarik berikut ini. Permintaan pasar karet alam global mencapai nilai 30,61 miliar US dollar pada tahun 2022 dan diperkirakan akan tumbuh pada pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 3,5% pada periode perkiraan 2023-2028, mencapai nilai sekitar 37,63 miliar US dollar pada tahun 2028. Diterbitkan oleh Statista Research Department pada 24 Maret 2023, produksi karet alam dunia 2020-2021 berdasarkan negara menempatkan Thailand sebagai produsen terbesar dunia, disusul Indonesia, Vietnam, China, India, dan Malaysia. Thailand memproduksi 4,83 juta metrik ton karet alam pada tahun 2021, sekitar 35% dari produksi karet alam global tahun itu. Indonesia adalah produsen karet terbesar kedua di dunia. Tidak heran jika karet juga merupakan komoditas pertanian terpenting kedua di Nusantara setelah kelapa sawit. Namun konsumsi domestiknya jauh lebih rendah daripada ekspornya. Pangsa manufaktur produk karet dan plastik terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan secara perlahan dalam beberapa tahun terakhir, menyusul penurunan produksi karet di Indonesia. Beberapa permasalahan besar dalam pertanian karet adalah proses pemanenan yang rumit dan produktivitas yang rendah.
Karet alam adalah bahan baku industri massal di seluruh dunia, memiliki atribut ganda produk industri dan produk pertanian. Terdaftar sebagai 4 bahan baku industri utama bersama dengan minyak bumi, baja, dan batu bara. Merupakan bahan strategis yang sangat diperlukan untuk pertahanan nasional dan konstruksi ekonomi. Sejak lama produksi penyadapan karet alam dunia sepenuhnya bergantung pada pekerjaan manual, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu lingkungan dan kelembapan udara perkebunan karet. Produksi sadap karet biasanya sekitar pukul 02.00 dini hari, dan waktu jendela sadap yang optimal untuk produksi karet terbesar hanya sekitar 20 menit. Penyadapan karet di areal kebun karet yang luas selesai dalam waktu singkat, yang sangat menghambat peningkatan produksi karet. Tidak hanya itu, lingkungan operasi penyadapan karet luar ruangan yang keras dan padat karya, dan jam kerja pekerja di balik siang dan malam. Di sisi lain, jumlah pekerja penyadapan karet dari hari ke hari semakin berkurang, dan sejumlah kebun karet ditebang dan ditinggalkan. Namun sebuah inovasi baru di bidang teknologi pertanian karet datang dari Tiongkok untuk menjawab persoalan kos tenaga kerja yang tinggi dan meningkatkan produktivitas. Baru-baru ini Departemen Ekonomi dan Teknologi Informasi Provinsi Zhejiang mengumumkan daftar produk set pertama di Provinsi Zhejiang pada tahun 2021. Sistem penyadapan karet cerdas otomatis dikembangkan dan diproduksi oleh Ningbo Hanwei Technology Co Ltd, diakui sebagai produk pertama. Keberhasilan penerapan robot penyadapan karet cerdas otomatis dan sistem manajemen telah secara efektif memecahkan masalah mekanisasi dan manajemen produksi cerdas dalam proses pemanenan karet alam, sangat meningkatkan efisiensi keseluruhan industri karet alam, dan secara efektif mempromosikan kualitas tinggi pengembangan industri karet alam. Perusahaan ini berfokus pada permasalahan yang disebutkan sebelumnya. Setelah lebih dari 10 tahun penelitian teknis dan verifikasi berulang, telah berhasil mengembangkan sistem manajemen operasi penyadapan robot pertama di industri. Sistem penyadapan cerdas otomatis yang telah membebaskan petani karet dari lingkungan kerja yang keras, kerja fisik yang berat, dan gaya kerja dan istirahat bekerja dari fajar hingga senja. Aplikasi industri dari sistem penyadapan cerdas karet alam yang sepenuhnya otomatis ini menandai bahwa perkebunan karet alam global telah memasuki era baru, manajemen produksi yang mekanis dan cerdas. Hingga saat ini, sistem penyadapan robot otomatis telah dipasang di kebun karet di 3 area penghasil karet utama Tiongkok, termasuk Guangdong, Hainan, dan Yunnan, dan diekspor ke negara-negara Asia Tenggara seperti Thailand, beberapa negara Afrika, dan lain-lain. Sejumlah besar data aplikasi praktis menunjukkan bahwa penerapan robot penyadapan karet cerdas otomatis yang berhasil, kepadatan karet penyadapan robot yang lebih ketat, konsumsi penyadapan karet sangat berkurang, efisiensi produksi karet lebih tinggi, dan karet diproduksi sekitar 50% lebih tinggi daripada penyadapan manual tradisional. Dibandingkan dengan penyadapan karet manual, konsumsi tenaga kerja berkurang hingga 75%, dan peningkatan manfaat ekonomi sangat besar. Di Tiongkok juga saat ini terdapat Taman Industri Pertanian Modern Danzhou yang terletak di Provinsi Hainan. Kota Danzhou terletak di barat laut Provinsi Hainan dan merupakan tempat kelahiran industri karet alam Tiongkok. Memiliki 1,56 juta MU kebun karet, terhitung 18,57% dari area perlindungan produksi karet alam di Provinsi Hainan. Pada tahun 2019, Kota Danzhou dengan karet alam sebagai industri unggulannya mengajukan permohonan pendirian kawasan industri pertanian modern nasional. Luas kawasan industri yang direncanakan adalah sekitar 1,2 juta MU, termasuk 607.600 MU areal penanaman karet alam dan 24.800 petani karet. Pada tahun 2021, ini diakui sebagai kawasan industri pertanian modern nasional gelombang keempat oleh Kementerian Pertanian dan Pedesaan dan Kementerian Keuangan. Dilatar belakangi harga karet internasional yang rendah dalam jangka panjang, perkembangan industri karet menghadapi kesulitan dalam meningkatkan pendapatan, meninggalkan pipa di kebun karet, dan hilangnya pekerja karet. Kawasan industri karet alam modern ini mengandalkan kekuatan ilmiah dan teknologi, mengedepankan keunggulan bakat, mengubah mode pertumbuhan, meningkatkan tingkat intensifikasi industri, dan secara aktif mempromosikan varietas baru dan teknologi baru pohon karet. Akademi Ilmu Pengetahuan Pertanian Tropis Tiongkok dan Universitas Hainan telah bersama-sama memprakarsai dan membentuk 5 aliansi inovasi teknologi dengan Kementerian dan Komisi Nasional, Pemerintah Provinsi Hainan, lembaga penelitian ilmiah, perusahaan modal ventura, dan unit lain untuk mengkoordinasikan pengembangan kawasan industri penelitian dan pengembangan teknologi tinggi pertanian tropis, transformasi pencapaian, dan promosi. Untuk meningkatkan produksi kebun karet, kawasan industri bekerja sama dengan Chinese Academy of Tropical Agriculture Science dan Rural Revitalization Investment and Development Co Ltd untuk membangun basis demonstrasi uji penanaman standar hasil tinggi lebih dari 30.000 MU dan melaksanakan teknik budidaya komprehensif hasil tinggi dan efisien untuk pohon karet dan penelitian ilmiah tentang pertanian ekologi tropis eksperimental, inovasi dan demonstrasi teknologi karet alam tingkat nasional, dan promosi integrasi kebun standar swasta.
12.000 MU karet alam standar tinggi kebun percontohan penanaman dibangun, dan 4.500 MU kebun karet tua direnovasi dan diperbaharui. Untuk memaksimalkan tingkat pengolahan karet dengan mengandalkan lembaga penelitian ilmiah dan perusahaan terkemuka, kawasan industri menggunakan mode produksi taman plus perusahaan plus lembaga penelitian ilmiah plus pangkalan untuk menutupi kekurangan pemrosesan, mengoptimalkan industri tata letak, dan membimbing serta mendukung perusahaan untuk mengembangkan pengolahan karet dengan penuh semangat. Lini produksi pemrosesan otomatis lateks penuh di kawasan industri telah dioperasikan, menerapkan teknologi produk lateks kelas dunia untuk mengembangkan lateks pekat berkualitas tinggi, karet khusus, karet komposit ramah lingkungan, dan produk lainnya, diantaranya adalah merek Meilian. Kesimpulannya, China mampu menciptakan sebuah ekosistem pertanian karet dari hulu ke hilir yang terintegrasi dan modern, menanam karet alam, memproduksinya, dan memperdagangkan dalam bentuk produk jadi kebutuhan sehari-hari ke seluruh dunia.